yang pertama kali masalah budaya seperti apa Allah. Nah ini semuanya negosiasi. Nah, itu memang rentan kelemahan, maksudnya rentan untuk kita bisa menemui perawi-perawi dalam menukil sejarah itu yang kurang kuat, maksudnya yang lemah. Bisa jadi sejarah itu benar infonya, bisa jadi infonya itu kurang benar, bisa jadi infonya hoax, ya, infonya salah, ya, Allah. Tetapi yang jelas dan yang disebut oleh Al-Quranul Karim kitab suci kita dan tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabiullah Ismail. Beliau diperintahkan untuk membawa untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke daerah tersebut. Maka dibawa oleh beliau hanya dengan berbekal satu wadah kurma dan satu bejana kulit air. Dibawa safar dari negeri Irak sana atau daerah Palestina, terus berjalan sampai ke Mekah yang waktu itu disebut oleh Nabi Ibrahim sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya apapun, tetapi di situ ada sebuah pohon besar namanya Dauhah. Dauhah itu artinya pohon besar. Jadi nggak tahu bentuknya apa, tentunya bukan beringin pohonnya, tetapi pohon itu besar dan bisa ada orang bisa berteduh di situ. Cuma kalau di Indonesia ada pohon besar orang berteduh, lah itu biasanya nanti dikasih ihram gitu. Ihram bawahnya tuh Pak, sarung ihram. Kalau Jawa ya, ya kalau sudah dikasih ihram itu siap-siap. Kenapa? Disembah kemarin. Ya. Baik, pohon besar ada di beliau berada di situ, diletakkan sampai di tempat itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim tidak berbicara apapun, meletakkan Hajar dan Ismail, padahal Ismail alaihissalam pada waktu itu bayi, rodhi, artinya rodhi itu jabang bayi, mungkin umurnya baru 1 tahun atau umurnya belum sampai 1 tahun atau baru 1 tahun lebih dan belum tersapih dari susuan ibunya. Bayangkan, kurma cuma sebendel ini saja dan air, tentunya air Amidas Gontor ini lebih baik kelihatannya, ya. Dia cuma bawa sebejana air. Perjalanan bisa jadi dari Irak atau dari Palestina atau sekitarnya. Perjalanan kalau dulu biasanya ya di zaman Nabi SAW perjalanan itu tertempuh 1 bulan. Wallahu a'lam waktu itu berapa lama Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail dalam safarnya sampai ke tempat itu. Begitu sampai di sana, toleh tidak ada makhluk apapun ya tadi kecuali pohon dohah kan misalnya. Maka beliau diletakkan di situ berdua. Lalu Ibrahim alaihissalam kalau secara hitungan logis dan akal nggak masuk akal sudah. Hambanya yang sudah menjadi ummul walad atau selevel dan sederajat dengan istri, dicintai, tertaut hatinya dengan hamba tersebut. Hamba itu pun juga sudah tertaut hatinya dan sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala antara mereka berdua sang pengikat, yaitu bayi yang masih jabang bayi. Masih lucu-lucunya. Diperintahkan oleh Allah untuk ditinggal bukan di hotel mana? Itu biasanya. Bukan di hotel bintang 5. Bukan di tempat penginapan yang baik. Bukan di rumah, ditinggalkan di padang pasir. Ditinggalkan di padang pasir tanpa bangunan, tanpa perlindungan dari panas maupun dingin, tanpa penjagaan siapapun. Ini kalau hitungan matematis jelas perbuatan ini perbuatan yang salah jelasnya dan sangat membahayakan. Ini namanya bunuh pelan-pelan.
Tetapi begitulah sosok seorang nabi, keimanannya, ketakwaannya, keyakinannya kepada Tuhannya tidak akan mungkin tertawar. Meskipun itu berat, bayangkan Pak, mendapat cobaan-cobaan hidup di dalam berdakwah sampai sekian banyaknya, sampai terakhir beliau dicampakkan di api, dibakar hidup-hidup, keluar dari tempat pembakaran, senyum-senyum ke sana ke sini, tebar senyum ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan yang menyelamatkan terhadap Ibrahim. Andai kata Allah cuma mengatakan jadilah dingin, Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi jadilah dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim alaihissalam. Akibatnya Ibrahim alaihissalam tidak terbahayakan dengan api itu. Keluar berjalan, senyum sana senyum sini, bukan keluar dari penjara, tapi keluar dari tumpukan kayu-kayu bakar yang dibakar untuk membinasakan Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kaumnya sudah nggak mampu lagi apa-apa, akhirnya diancam mati-matian untuk bukan diancam, dikejar untuk dibunuh. Makanya beliau memutuskan untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya. Setelah sampai di tanah suci Makkah, beliau nggak mampu untuk menahan. Jadi Nabi Allah Ibrahim kena cobaan hidup dan dakwah yang seperti itu, kemudian kena problem di keluarganya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akibatnya beliau memutuskan untuk hajar dipisah dan diletakkan di tempat tersebut. Setelah sampai ke tempat itu sesuai dengan perintah Allah, beliau meninggalkannya dan tidak mampu berkata satu kata apapun. Hanya beliau berpaling lalu meninggalkan mereka berdua. Lalu meninggalkan mereka berdua kembali ke arah di mana beliau datang. Dan posisi Mekah sampai sekarang itu tanahnya kan tidak datar, nggak seperti Madinah. Kalau Madinah tanahnya cenderung datar, sedangkan Mekah seperti yang Anda ketahui gunung-gunung dan naik turun begitu. Tapi kalau sekarang udah berubah saja, udah nggak kelihatan gunung-gunungnya. Dulu di tahun 90-an masih ada sisa-sisa gunung itu, saya masih sering lihat. Kalau sekarang gunung-gunung dari terabas sudah dibolong-bolongi, ya masih gunung-gunung sana ke sini, di mana-mana gunung batu keras. Nabi Allah Ibrahim meletakkan beliau berdua di sebuah lembah, tentunya di antara dua gunung Safa Marwah sama beberapa tempat-tempat gunung-gunung yang lain yang ada di sekitar Makkah. Posisinya tanah haram itu subhanallah ya. Posisinya apa? Ka'bah dengan Masjidil Haram itu seolah dikitari oleh gunung-gunung. Makanya kalau hujan nanti turunnya air semuanya ke situ. Turunnya ke situ. Nah, beliau meletakkan Nabi Allah Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di situ, kemudian berpaling naik ke bukit untuk berbalik. Hajar nggak paham apa maksudnya ini. Lalu beliau memberanikan diri untuk bertanya, pergi kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Tidak dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh pun tidak. Enggak mampu. Apa? Enggak tego, enggak tegel kalau bahasa sini. Enggak sampai hati dia. Mau noleh saja enggak mampu. Melihat istrinya, melihat putranya. Tapi tetap beliau berjalan dan berusaha untuk menahan dirinya. Lalu Hajar yang punya inisiatif dan bertanya, apakah Tuhanmu yang memerintahkan hal ini bagi kami? Apakah Allah yang memerintahkan ini bagi kami? Dan Nabi Ibrahim saat itu menjawab, iya, wis cukup itu Pak. Bayangkan Bu, berikut Bu, kalau ditinggal sama bapak di tengah sawah saja bingung kita, betul. Apalagi di tengah hutan, apalagi di padang pasir. Nah iya memang bapaknya bukan nabi ya, jelas, benar. Wajar kalau bingung. Nah, tapi kalau bapaknya sudah berbuat baik, sudah berusaha maksimal, sudah memberikan apa yang bisa diberikan oleh beliau secara adil, secara syar'i, kok kemudian
masih belum merasa cukup, lah itu yang salah ya. Itu yang salah. Baik, jadi beliau bertanya, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk melakukan hal ini? Jawab beliau cuma satu kata, apa? Iya. Iya. Terus beliau berjalan lagi. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Bayangkan, ini Ummul Walad, ini seorang hamba, bukan seorang daiyah, bukan seorang ustadzah, bukan seorang aktivis Islam, bukan sosok seorang pelajar ilmu syar'i, bukan orang yang selalu hadir pengajian. Ketika bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk meninggalkan kami di sini? Dijawab oleh beliau dengan satu kata, ya. Langsung jawabannya, idzan lan yudhayyiruna. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Apalagi dia tahu suaminya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak para nabi. Mungkin biar lebih jelas lagi, Bapak Ibu saya beritahu, di sana ada 2 orang nabi yang mempunyai julukan Al-Khalil. Al-Khalil itu artinya kecintaan yang paling dalam. Orang yang mencintai orang lain yang kecintaannya itu sampai masuk dan merasuk dalam jiwanya, itu namanya Khalil. Dan tidak ada dari manusia yang mendapat julukan dan titel Khalil kecuali 2 orang, yaitu Nabiullah Ibrahim dan cucunya beliau, salah satu cucu cicitnya beliau, keturunannya beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totil dari sejak Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir, cuma 2 ini dok yang mendapatkan julukan Al-Khalil, yang lain tidak. Maka ini kehormatan yang luar biasa bagi Nabiullah Ibrahim dan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita kembali. Setelah itu Nabiullah Ibrahim naik ke atas bukit dan Hajar kembali untuk menjaga putranya. Lalu Nabiullah berpaling dan menghadap mereka berdua ke arah tanah yang suci dan menyerahkan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Tuhan kami, saya meletakkan dari anak keturunan saya di lembah yang tidak ada atau tidak memiliki tumbuhan apapun. Tujuannya ya Allah, agar mereka menegakkan sholat. Agar mereka menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu bukan sekedar menunaikan dan menjalankan sholat, tetapi sholat beserta segala yang dicakup oleh sholat diupayakan maksimal untuk wujud. Ya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kesempurnaannya, ruhnya sholat itu sendiri, yaitu kehusyuannya dan lain sebagainya. Semuanya digeret di dalam kata-kata, di dalam satu kata, yaitu iqamatus shalah. Makanya yang masuk kepada kita itu adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat, bukan yang lain. Wallahu a'lam. Rabbana liqimus shalah. Tujuannya cuma satu, ya wahai Allah, aku letakkan dan aku tinggalkan dari anak keturunanku ini di tempat ini, yaitu di Pondok Al-Qalam. Gimana? saya letakkan di sini, saya letakkan di lembah yang sifatnya seperti apa yang sudah Anda ketahui, bukan meletakkan di pesantren yang seindah ini. Meletakkan di tempat seperti seindah ini mestinya harus iqamatus shalah, harus pandai ilmu, harus baik akhlaknya, harus begitu, karena fasilitasnya lebih komplit. Di sana nggak ada fasilitas apa-apa. Tujuannya satu, untuk menegakkan sholat. Baik. Setelah itu, setelah beliau menitipkan kepada Tuhannya,
Dan Hajar sudah sangat paham, tahu dan yakin, keyakinannya tidak akan tergoyah dengan apapun. Kalau saya dititipkan kepada Allah, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Kalaupun Hajar wafat di tempat itu karena kehausan dan kelaparan, begitu juga Ismail alaihissalam sampai wafat di tempat itu, Hajar tidak mungkin berprasangka buruk kepada Allah SWT. Memang saya takdirnya harus wafat di tempat ini, dan Allah dalam menakdirkan saya untuk wafat di tempat ini pasti penuh hikmah dan bijaksana. Begitulah Hajar yang mondok sama Ibrahim alaihissalam baru berapa itu? Mungkin 1 tahun atau berapa. Dapat anak keturunan terus disuruh mondok di tanah haram, ya, pesantren tanah haram yang tidak ada apa-apanya. Baik. Setelah itu beliau berpaling pergi setelah menitipkan keduanya kepada Allah, berpaling pergi kembali ke negeri asal beliau di Filistin atau di di tanah yang berbarokah, negeri yang berbarokah, ya, Palestina. Setelah beliau kembali ke sana ataupun ke Irak, terjadi kejadian pada Hajar. Apa? Persediaan dan stok makanan dan minuman semakin mepet, hanya tinggal sedikit sekali. Beliau memikir, kalau saya tidak berusaha untuk mencari sesuatu yang lain, akan membahayakan kami di sini. Secara akli, kalau saya berpikir secara akli, ini tidak akan bisa menyelamatkan saya. Dan saya kalau diam saja tidak bisa. Kalau saya diam saja, maka saya tidak akan teruntungkan dengan ini, dan bahkan saya terbahayakan. Ya, ini bukan pilpres ya, kalau nggak milih terbahayakan. Saya kalau nggak bergerak, kalau nggak berusaha dan berjuang, saya tidak akan mampu untuk menyelamatkan diri saya dan terbahayakan saya dan anak saya. Akhirnya beliau berusaha, tapi apalah daya wanita, usahanya wanita. Di tempat yang seperti itu, yang dia sendiri tidak berpengalaman di tempat yang seperti itu, karena tinggalnya selama ini di daerah yang negeri yang aman, sentosa, makmur, dulu di bawah kuasanya raja yang zalim itu. Akhirnya beliau berusaha untuk mencari sesuatu yang mungkin manfaat buat dirinya. 1 makanan, 2 minuman, meskipun tidak masuk di akalnya kalau di tempat itu akan ada makanan dan minuman. Atau yang ketiga, pertolongan, paling tidak. Pertolongan, apa saja bentuknya pertolongan, sekecil apa saja bentuknya pertolongan saat itu betul-betul dibutuhkan. Lalu beliau berusaha naik ke Bukit Sofa, dengan cara menyingsingkan bajunya, naik sampai di atas ke sofa. Beliau lihat-lihat ke sana ke sini, lalu tidak melihat apa-apa kecuali padang pasir dan gunung garang yang kering rentang itu. Lalu beliau turun sembari berlari pergi menuju Marwah, dan ini semuanya sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Sa'i itu artinya usaha. Makanya kalau ada orang sa'i dari sofa ke Marwah kok timik lenggang kangkung, nah itu namanya bukan sa'yun, namanya jalan sehat. Ya, sa'i. Dan Rasulullah SAW kalau sa'i pun seperti itu. Apalagi kalau sudah sampai di Ma'lamain. Ma'lamain itu yang sekarang ditandai dengan lampu hijau itu ya. Ya, Sob. Lampu hijau yang panjang, kira-kira panjangnya segedung ini. Ya. Hijau warnanya lampunya. Nah, di situ Ma'lamain. Tempat Hajar ketika sa'i berusaha lebih keras berlarinya di situ. Dan beliau itu berlari, tapi ya larinya perempuan, wanita, dalam keadaan kalau dia larinya kenceng-kenceng malah tambah haus, susah. Berusaha berlari di situ. Makanya sunnahnya kalau kita lewat di situ, ini sejarahnya sa'i, kita juga harus sa'i, bukan jalan timik-timik juga loh, tapi rame. Nah, kalau sudah rame itu nanti ada kebijakan lain. Apa itu? Bagaimana yang aslah dan bagaimana yang bisa tepat. Baik, intinya beliau sa'i di situ.
pergi dari sofa ke marwah, ke sofa ke marwah bolak-balik, karena beliau tidak bisa menjauh dari Ismail alaihissalam. Sampai setelah putaran yang ketujuh atau kesekian, beliau mendengarkan suara yang membuat beliau jadi ragu. Beliau mengatakan, kamu telah mendengarkan bagi saya suaramu, kalau memang kamu punya bantuan, bantu kami. Itu beliau menjerit, nggak tahu dengan siapa beliau berbicara, dan beliau tidak terfikir adanya manusia di tempat itu. Justru yang terfikir mungkin dewan buas atau serangga-serangga yang mematikan, karena tempatnya membahaya. Kalau memang kamu punya bantuan, silahkan bantu kami. Coba lama dan gitu ya. Akhirnya kemudian beliau melihat ke arah Ismail alaihissalam. Tiba-tiba tentunya datang seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke posisinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Lalu sementara riwayat mengatakan memukul dengan sayapnya, sementara yang lain mengatakan memijak dengan dengan tumitnya di bawah kakinya Ismail alaihissalam. Tiba-tiba begitu keluar air Zam-Zam yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti mengalir, kecuali beberapa masa nggak tahu sebabnya apa dulu sempat terkubur sekian lamanya. Kemudian Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, mimpi. Di dalam mimpinya beberapa kali beliau melihat burung gagak hitam mematuk-matuk di suatu daerah di sebelah timurnya Ka'bah, Kemudian dalam mimpi itu beliau mendapat informasi dan kabar, galilah di posisi patokannya burung gagak hitam itu di tempat tersebut, kamu akan mendapatkan sumur. Sekali diam. Jadi dia mimpi pada malamnya, besok harinya dia melihat burung yang sama di situ, matok-matok. Kemudian kalau nggak salah 3 kali berulang juga. Ketika 3 kali berulang, maka dia pasti dan yakin bahwasanya mimpi ini adalah perintah ataupun isyarat. Lalu beliau berusaha untuk menggali di situ. Orang-orang bilang, ngapain kamu? Kurang kerja, gali-gali. Cari apa? Sumur ya katanya. Sumur sudah hilang Zam-Zamnya. Nggak apa-apa, saya mau gali di sini. Begitu digali, subhanallah, keluar sumur Zam-Zam. Dan sampai hari ini tidak berhenti mengalirnya. Ya. Kata beliau alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, ketika Hajar kembali ke tempat sumur itu, ke tempat mata air itu, lalu mendapati airnya mulai mengalir, agar supaya air itu bisa berkumpul dan bisa dimanfaatkan oleh Hajar, maka Hajar mengumpulkan airnya dengan mengumpulkan tanah sembari mengatakan zum zum, atau ya kita sekarang sebut Zam-Zam. Kalau dulu bahasa Ibraninya zum zum itu artinya kumpul gitulah air, jangan melebar, jangan meluas. Kalau nanti melebar meluas saya tidak bisa untuk mengambilnya, maka dia mengumpulkan. Akhirnya disekat oleh Hajar, air itu disekat sehingga tidak bisa mengalir. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu Hajar, semoga Allah merahmati Hajar. Andai kata beliau melepaskan air itu tidak disekat olehnya, niscaya Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir. Itu bukan kata Bengawan Solo sama, bukan. Mungkin lebih besar. Kalau Nil sebesar itu, bagaimana dengan Zam-Zam? Allahu a'lam. Nah, kata Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya andai kata dulu dilepaskan begitu saja oleh beliau, sudah nggak tahu bakal ngalir kemana saja. Ya, sungainya itu akan terus memanjang dan isinya semua air Zam-Zam yang penuh barokah. Tapi dicegat oleh beliau, akhirnya dinamakan air itu dengan mata air itu dengan Zam-Zam. Wallahu taala a'lam. Nah di situ dan dengan air Zam-Zam itu beliau berdua hidup. Beliau minum dengan air Zam-Zam, susunya jadi jadi susunya jadi banyak, dan beliau bisa menghidupi Ismail alaihissalam lewat air yang penuh barakah tersebut. Dan Zam-Zam, kata Rasulullah SAW, makanan segala makanan
dan Zam-Zam berfungsi sebagai apapun yang diniati untuknya. Anda minum Zam-Zam ingin sembuh dari penyakit, akan sembuh. Anda minum Zam-Zam ingin kaya, akan jadi kaya. Anda minum Zam-Zam ingin jadi soleh, jadi soleh. Anda minum Zam-Zam dengan niat apapun juga dan kemauan apapun juga, silahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zam-Zam lima syuribanah, kata Nabi SAW. Zam-Zam itu untuk apa yang diminum untuknya. Niatnya dan keperluan Anda dalam minum Zam-Zam apa, insya Allah akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akhirnya perlu keyakinan, perlu kepercayaan yang kuat, dan akan terjadi seperti apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan itu sudah dipraktekkan banyak orang. Tapi juga banyak yang mempraktekkan, maksudnya dipraktekkan banyak orang, lalu dia mendapati apa yang dia maui dan apa yang dia perlukan. Tetapi juga nggak sedikit yang praktek minum, meminta perkara tertentu, tapi nggak tertunaikan. Kenapa? Ya ada kesalahan. Mungkin dalam memintanya salah, mungkin niatnya salah, mungkin ada penghalangnya, sudah bagus, cara sudah benar, tapi kemudian dia melakukan dosa-dosa yang menjadi penghalang untuk diijabahi doanya dan lain sebagainya. Ya akhirnya nggak terkabulkan, permohonannya itu nggak terkabulkan. Wallahu a'lam. Nah, setelah itu beliau hidup dengan air tersebut. Singkat kata, ada orang-orang dari daerah Yaman namanya kabilah Jurhum yang biasa safar dari negeri Yaman ke Palestina, melewati daerah itu beberapa bulan, 1 dan 2 bulan yang lalu. Mereka melewati daerah itu tidak ada tanda-tanda kehidupan saat safar. Kemudian saat mereka pulang, tiba-tiba di perjalanan kok melihat ada burung yang berputar-putar di daerah itu. Kata mereka, loh, burung ini kalau berputar-putar pasti di bawahnya ada air. Bukankah kita melewati daerah ini kira-kira 1 dan 2 bulan yang lalu? Sama sekali nggak ada apa-apa, tanda-tanda kehidupan. Iya, loh kenapa Pak Doni? Coba dilihat. Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang dari utusannya untuk pergi ke daerah tersebut. Didapati di sana sudah ada Hajar dan Ismail hidup dengan air Zam-Zam. Siapa Anda? Kami dari Jurhum. Mau kemana? Perjalanan kami mau pulang. Loh, kami lewat di sini beberapa saat yang lalu sama sekali nggak ada air. Kok Anda sekarang punya sumur di sini? Jadi bagaimana kemudian Anda bisa menyuntik sumur ini sampai keluar airnya di sini? Ya, sampai mendapatkan air. Nah, kemudian beliau menceritakan kisahnya. Lalu mereka berdua sebagai wakil memohon, izinkan kami wahai Bunda Hajar untuk hidup bersama Anda. Padahal Hajar saat itu sangat membutuhkan siapa yang bisa dia berhubungan sosial dengannya, tetangga-tetangga, ya, siapa yang dia bisa hidup dengannya. Maka ketika mereka pamit diizinkan, monggo silahkan hidup bersama kami di sini, tetapi ada syaratnya. Apa? Hak air ini adalah hak kami. Hak air ini adalah hak kami. Maksudnya Anda silahkan mengambil dengan izin kami. Oh iya, kalau diizinkan terima kasih. Akhirnya dipanggil. Lalu mereka jadi hidup di tempat tersebut. Inilah cikal bakalnya Quraisy. Ini cikal bakalnya Quraisy. Ya. Jangan. Ini cikal bakalnya Quraisy. Ya. Kemudian setelah itu mereka tinggal bersama sampai Nabi Allah Ismail alaihissalam tumbuh berkembang menjadi anak muda dan sudah wayahnya dan saatnya untuk beliau menikah. Lalu beliau dinikahkan oleh seorang wanita dari Jurhum, cantik jelita tetapi punya kekurangan. Apa? Akhlaknya kurang mulia. Maka mereka berdua hidup dengan keluarga ya begitulah. Suatu hari beliau pergi berburu, kemudian Nabi Allah Ibrahim ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjenguk, datang dari dari tanah Palestina, Quds, pergi ke Mekah. Sudah tua, lalu mengetuk pintunya, lalu mendapati istrinya Nabi Allah Ismail alaihissalam di tempat tersebut dan bertanya, siapa Anda? Saya orang tua datang dari sana, ada keperluan apa?
Ismail ada? Ismail, oh enggak ada, beliau sedang keluar berburu. Oh ya, bagaimana kehidupan kamu dengan Ismail? Wah, mulai di sini. Wah, kurang ini mesra, kurang enak, kurang ekonomi, kurang pokoknya kurang semuanya. Kurang megah, kurang enak. Disebut semuanya. Ini dia katanya. Lalu begini aja, kalau begitu tolong dikabarkan kepada Ismail ya. Nanti bilang saja ada orang tua yang sifatnya begini dan begini dan begini datang ke sini menanyakan tentang kami, tentang kehidupan kita. Lalu kata orang itu, pesannya hendaknya Ibrahim mencopot itu loh, dempel pintunya. Ismail dipesani oleh Nabi Allah Ibrahim, tolong dicopot dempel pintunya. Dempel itu aneh. Bahasa sini apa dempel? Gawang pintunya ya. Tolong dicopot dan diganti gawang pintunya, maksudnya gawang pintu rumahnya. Oh ya, baik. Kemudian beliau menyampaikan nasihat wasiat ini menyampaikan berita ini kepada Ismail saat beliau datang. Ada yang datang, kata Ismail. Ada seorang tua sifatnya gini datang ke sini. Lalu dia menanyakan tentang kehidupan berkeluarga kita. Setelah itu dia mengatakan agar supaya kamu mengganti dempel pintumu. Nah, pikirnya Umay ben apik gitu. Silahkan dempel pintunya untuk diganti gawang pintunya. Oh iya baik, kata beliau. Begini, yang datang itu dengan sifat gini dan begini itu adalah ayah saya, mertuamu. Dan dia ketika bertanya kepada kamu, jawaban kamu begini. Lalu dia memerintahkan saya untuk mengganti dempel, sedangkan dempel itu yang dimaksud adalah istri. Maka kamu saya kembalikan kepada orang tuamu. Lalu dicerai. Nikah dengan baik, dicerainya pun dengan baik, dengan wasiat ayahnya Ibrahim alaihissalam. Pak, Bu, saya kembalikan ya anaknya. Kenapa ya, kehidupan kami seperti ini yang pertama, kemudian yang kedua kami dapat wasiat dari orang tua, beliau mengatakan begini dan begini dan begini, maka kami kembalikan dengan baik. Diterima, sudah. Mungkin dia baiknya tidak hidup bersama Ismail alaihissalam, hidup dengan yang lain malah mungkin bisa jadi lebih baik. Kadang-kadang begini. Akhirnya kemudian Nabi Ismail menikah dengan perempuan yang lain dari Jurhum juga, dari kabilah Jurhum yang aslinya dari Yaman. Menikah dengan yang lain, didapati bahwasanya perempuan yang kedua ini luar biasa, ibadahnya, akhlaknya, keyakinannya, ilmunya dan lain sebagainya, menyenangkan Ismail alaihissalam, dan muamalahnya juga seperti itu. Lalu ditakdirkan oleh Allah Ibrahim untuk bisa berziarah, lalu menemui, kemudian dia juga bertanya, bagaimana, mana Ismail sedang berburu, bagaimana kehidupan kamu dengan Ismail? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, kalau kekurangan itu wajar Pak, kurang itu wajar, kesulitan wajar, masalah keluarga itu juga wajar, karena nggak mungkin kita hidup berdua, kita berbeda segalanya, kemudian nggak ada masalah. Tapi alhamdulillah suami saya luar biasa bijak dan orangnya, wah ini cocok mantunya. Sudah. Kamu di sini makannya apa? Kata beliau, makan kami daging dan minum kami cuma air, minumnya air. Tapi alhamdulillah itu sudah cukup bagus katanya. Oh gitu, baik. Lalu didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Allahumma ya Allah berkahilah bagi mereka dalam airnya dan dagingnya. Akhirnya Mekah berbarokah dengan daging dan airnya sampai wallahu alam sampai kapan, dengan berkahnya doa Ibrahim alaihissalam, karena saat itu tidak ada tumbuhan yang ditanam, jadi bukan ada daerah-daerah yang di situ ada cocok tanamnya, hasil bumi, tidak. Makanya yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam adalah daging dan air. Akhirnya melimpah ruah di Mekah dengan daging dan air. Saya itu waktu dulu masih di sana di 90-an awal, ya, itu masih ada kejadian orang-orang yang haji kemudian menyembelih menyembelih damnya, menyembelih hadiunya, yang haji haji tamatut, ya, menyembelih hadiunya, kemudian bingung mau ditaruh di mana.
bingung mau ditaruh di mana. Saya dengar katanya di tahun 80-an itu di Mina disembelih, kemudian setelah itu ya nggak bisa diapa-apakan, bahkan sebelumnya 7 bulan disembelih, kemudian mereka nggak bisa untuk berbuat apa-apa dengan sembelihan yang sedemikian banyaknya. Mau dibawa bagaimana bawanya, safarnya jauh yang dibelih unta sama kambing, mau disimpan di mana, sedangkan mereka pergi haji dan pergi umrah hanya cuma untuk cukup untuk tinggal beberapa saat di situ, kemudian setelah selesai dan usai haji dan umrahnya mereka kembali. Nah, daging-daging ini berlebih, melimpah ruah, akhirnya terpaksa dibuang sampai seperti ini ya, karena belum mampu untuk mengolah. Kalau sekarang kan semuanya sudah terolah, disembelihnya di sana, manfaatnya bisa diambil kemana-mana. Baik, nah setelah itu kemudian Nabi Allah Ibrahim mendoakan bagi mereka barakah dengan air dan dengan daging. Setelah itu beliau mengatakan, tolong bilang sama suamimu agar menetapkan dempel rumahnya, jangan dirubah. Oh baik. Kemudian beliau pulang, lalu Ismail kembali, diceritakan ada yang datang, ada siapa, seorang tua, sifatnya gini berbicara apa dan berwasiat apa. Oh dia bertanya-tanya tentang kehidupan kita, saya jawab begini, lalu berwasiat agar supaya menetapkan. Nah, dia dikatakan kepada istrinya, yang datang itu mertuamu, bapak saya, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat kamu bergembira dengan jawabanmu dan kata-katamu yang seperti itu, dan beliau menetapkan agar supaya aku menetapkan kamu untuk menjadi istriku yang selamanya. Ya sudah, akhirnya terjadi. Mereka tinggal dan di situ cikal bakalnya sekali lagi Quraisy, ya, orang-orang Arab Quraisy. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Allah Ismail menjadi sudah mulai dewasa dan sudah cukup umurnya, ayahnya datang lagi dengan perintah Allah Nabi Allah Ibrahim, apa? Untuk membangun Ka'bah. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Ismail, wahai Ismail, saya diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah di tempat ini. Oh iya, ya Allah, ayah, silahkan untuk dilakukan. Baik, saya memohon bantuan dari kamu untuk itu. Siap, apapun yang bisa saya bantukan untuk menjalankan perintah Allah, akan saya bantukan buat ayahanda. Akhirnya beliau membantu ayahnya untuk mengangkat-ngangkat batu, dan ayahnya Ibrahim alaihissalam yang membangun dan menyusun batu-batunya dari fondasi yang paling dasar. Dibangun dengan tangannya Ibrahim alaihissalam secara langsung. Maka terbangunlah bangunan bentuknya 4 persegi panjang seperti ini ya, seperti apa ini? 4 persegi panjang, bukan persegi, 4 persegi ya. Asli bangunannya Ka'bah dibangun oleh beliau dalam bentuk seperti ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, setelah sampai kepada batasan Nabiullah Ibrahim sulit untuk meletakkan batu di atas dinding yang sudah mulai tinggi, maka beliau mengatakan kepada Ismail alaihissalam, wahai Ismail, saya sudah sulit ini mau ngangkat. Oh iya, saya carikan batu pijakan, katanya. Lalu beliau mencari batu yang agak besar, kemudian diletakkan menempel dengan dindingnya Ka'bah. Dipijak oleh Nabiullah Ibrahim untuk mengangkat batu. Nabiullah Ismail dari bawah memberikan batu kepada ayahnya, kemudian ayahnya Ibrahim alaihissalam yang mengambil dan meletakkan batu di penyempurna dindingnya, sampai tinggi dindingnya jadi tinggi. Sampai dindingnya tinggi. Begitu Nabiullah Ibrahim turun dari batu itu, membekas, subhanallah, kakinya itu membekas di batu. Mau nggak coba Bapak lihat, coba Bapak ambil batu kali itu, kali gandong atau kali mana saja yang besar ya. Setelah itu silahkan dipijak-pijak, bekasnya ada apa enggak? Ya ada ya enggak? Bekasnya yang berlubang, itu bekasnya berlubang sampai sebatasan telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sampai detik ini masih tetap wujud dan terabadikan dan menjadi bukti dari bukti-bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan maqamu Ibrahim, bukan makam Ibrahim ya, maqamu Ibrahim, karena kuburannya Nabiullah Ibrahim setelah dia wafat itu bukan di Mekah, tetapi
yang maqamu Ibrahim itu adalah batu di mana beliau memijak di atas batu itu untuk mengangkat untuk memasang batu-batu, memasang dindingnya Ka'bah, ya, membangun dindingnya Ka'bah. Wallahu taala a'lam. Baik. Setelah ini usai, pembangunan Ka'bah selesai, Soroh itu membangunnya, susah membangunnya, tidak mudah, repot ya. Setelah selesai, dan yang membangun adalah makhluk manusia yang paling mulia saat itu, dan bahkan Ibrahim alaihissalam termasuk manusia yang paling mulia sepanjang masa. Setelah usai, mereka berdua bukannya kemudian rame-rame lalu iklan, lalu bukan mengumumkan sana ke sini, alhamdulillah ini rumah ini harus dijaga, nanti kalian kalau ke sini bayar ditarifi. Tidak, tetapi apa? Beliau justru berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan, terimalah dari kami usaha dan upaya kecil yang kami lakukan ini. Usaha dan upaya kecil yang kami lakukan ini, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail membangun rumah Ka'bah itu dengan perintah dari Allah, dan yang membangun langsung mereka berdua, dan mereka berdua dalam membangun bukan membangun sesuatu yang mudah lapis. Mereka bukan tukang, mereka bukan ahli-ahli bangunan, makanya membangun ya semampunya dan sebisanya, dan jadinya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah Allah. Rumah Allah, kalau itu rumahnya presiden aja yang menghormati orang luar biasa, masuk ke situ prosedurnya ruwet. Ini rumah Allah, bentuk bangunannya secukupnya saja, maka derajat rumah itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan sangat tinggi, meskipun bentuknya tidak seberapa. Akhirnya setelah jadi, kemudian perintah Allah sudah dijalankan dan dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam, maka beliau kembali. Sebelum kembali, Allah memerintahkan beliau, wahai Ibrahim, sekarang kamu sudah usai menjalankan perintahku dan membangun rumah ini. Lalu apa berikutnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah semua manusia untuk berhaji ke rumahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serulah semua manusia untuk datang haji ke rumahku. Lah pripun Gusti Allah? Bagaimana? Loh, ini benua dunia sekian banyaknya, negara-negara dunia sedemikian banyaknya. Caranya kalau saya siap, ya Allah, perintah apapun saya sedia, saya siap untuk saya melaksanakannya. Cuma bagaimana prosedurnya ini untuk mengumumkan kepada semua? Kalau hari ini kita bisa pakai internet, hari ini kita bisa pakai mass media yang ada, hari ini bisa pakai alat apa saja, tapi saat itu mau pakai apa? Jangankan pakai internet, nggak ada Pak. Lalu beliau diperintah oleh Allah untuk naik ke sebuah bukit di sebelah, wallahu a'lam, kiranya bukit itu adanya di sebelah timur Ka'bah. Disuruh naik ke bukit itu. Lalu gimana? Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Umumkan kepada semua manusia, undang mereka, panggil mereka, seru mereka dengan haji, niscaya mereka akan mendatangi panggilanmu ke tanah ini, jalan kaki dan naik unta-unta yang kurus dari jauhnya perjalanan yang mereka tempuh. Dengan panggilannya Nabiullah Ibrahim, beliau naik ke atas gunung itu, lalu berusaha untuk memanggil kata suara adzan itu, Pak. Ya ayyuhan nas, faradallahu alaikumul hajja fahajju, atau fahujju. Wahai semua orang, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk kalian haji, maka hajilah kalian. Dengar Pak, Bu, seruan itu pernah dengar?
Panggilan itu pernah dengar? Jenengan pernah dengar? Kapan? Bukan Nabiullah Ibrahim. Pernah dengar nggak? Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW. Seruan itu disampaikan oleh Allah hatta sampai kepada siapa yang ada di sulbi ayahnya. Waktu itu kita di mana? Nah, ya, di sulbi nenek moyang kita waktu itu yang pertama-tama dulu posopo, ya nenek moyangnya itu. Waktu itu awake dhewe niku krungu lho, Pak. Waktu itu kita dengar. Coba bagaimana? Kita juga belum berbentuk manusia waktu itu. Lupa. Atau nggak tahu? Kalau nggak tahu, ini informasinya. Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya itu di dalam tafsir ayat ini, nanti silahkan Bapak Ibu bisa membacalah ya. Dalam terjemahan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka bakal mendatangi haji dengan seruan kamu itu, baik jalan kaki maupun menunggang unta-unta yang kurus karena jauhnya perjalanan yang mereka tempuh, dan mereka akan mendatangimu dari pelosok-pelosok dunia. Insya Allah nggak lama lagi dari mana ini? Magetan, bukan daerahnya. Oh ya, dari Magetan juga banyak yang memenuhi. Jadi seruan itu sudah ada, undangan itu sudah lama. Maka kalau kita sosok seorang pengikut ajaran Muhammad SAW yang nyambung dalam hal tauhidnya kepada Ibrahim alaihissalam dan sama-sama mempunyai syariat menjalankan haji dari sejak pertama ditetapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu itu sampai nanti hari kiamat, hendaknya panggilan itu ada di telinga kita dan di hati kita. Terus kalau yang ngundang dan yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala lewat seruannya Nabiullah Ibrahim, kok nggak dimuliakan, kok nggak dihargai, kok menengai mendel mawon, kita nggak mau berusaha untuk memenuhi seruan itu. Nah, ini yang agak ada masalah. Ustaz, saya fakir, Ustaz saya miskin. Siapa yang bertanya kepada Anda itu statusnya fakir atau miskin atau bukan? Ustaz, saya bukan orang kaya, Ustaz. Saya dengar, Ustaz. Saya tahu. Oh, iya. Saya dengar, saya tahu seruan itu. Saya ingin untuk memenuhinya. Nah, yang penting satu, sudah wujud kejujuran dan kebenaran niat di dalam hati kalau Anda memang ingin. Terus orang kalau sudah punya kejujuran niat di dalam hati, niatnya itu betul, niatnya itu enggak bohong, niscaya dia akan berusaha. Dia akan berusaha, dan berusahanya ya mati-matian. Apalagi ibadah haji adalah merupakan rukun. Bisa ngelencer ke Manhattan, nggak bisa ke Magetan, bisa dari Magetan ke Manhattan, ke Mekah nggak bisa. Haji, Ustaz, kami masih menata hati, Ustaz, kami masih mengatur segalanya, Ustaz, kami masih belum mapan, Ustaz, kami dengar informasi kalau haji itu nanti kalau masih ada dosanya nanti begini, nanti begitu, nanti sampai sana bisa nggak kelihatan Ka'bah, nanti saya gini. Saya masih banyak maksiat. Caranya satu, jangan maksiat. Terus tobatlah. Tobat. Terus gimana? Usaha. Usaha apa? Untuk bisa mendatanginya. Tuh, bisa sama Iqbal yang insya Allah mudah-mudahan akan bantu tuh. Bagi siapa yang mau berusaha ke sana. Tobat. Jangan kemudian dia tidak punya niat yang gigih. Kalau untuk urusan dunia, subhanallah ya gitu, itu kalau mau renovasi rumah, mau beli kendaraan baru, mau ini, mau itu, Allah perhitungannya. Niat di dalam hati, kemudian upaya dan usaha maksimal untuk itu, dan akhirnya terrealisasikan. Nah kalau ini sampai punya kemampuan sudah cukup kok nggak haji-haji, jangan-jangan memang niatnya yang ada yang kurang tepat. Wallahu ta'ala alam. Baik, nah inilah panggilan haji telah diadakan oleh Allah
dari saat itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Haji adalah yang besar, sedangkan yang lebih kecil derajatnya adalah umroh, ya. Baik, inilah sejarahnya. Jadi sejarah haji dan umroh ketika tidak diketahui oleh banyak orang, nanti berikutnya pengaruh ya pada dirinya, Ada apa saya dengan haji ini? Apalagi melihat realita yang ada, orang-orang ini dengan haji ya secukupnya saja dan biasa saja. Akhirnya terpengaruh dengan itu. Tapi ketika kita tahu sejarahnya dan kita tahu kita tahu sejarahnya dan kita tahu apa yang menjadi penyebab syariat ibadah yang sedemikian besarnya dan alur ibadah tersebut, insya Allah ibadah itu betul-betul akan menjadi sesuatu yang kuat di dalam diri kita, menjadi pendorong pada diri kita. Dan kalau sekali lagi saya katakan, kalau niat kita itu jujur untuk melakukan suatu praktek peribadatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan dari seorang hambanya muslim dan mukmin yang berniat jujur kok kemudian nggak disampaikan oleh Allah niatnya dalam praktek ibadah. Wong dalam urusan dunia aja sekian banyaknya Allah menyampaikan kita, gitu ya. Maka dari itu silahkan kita perbaiki tadi yang sudah dibaca oleh anak-anak kita, niat-niat kita di dalam hati, karena nilainya ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba itu pengaruh dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya. Itu yang akan membenarkan ibadahnya dan akan meninggikan nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya jujur, niatnya baik, maka insya Allah ibadahnya akan disempurnakan oleh Allah, meskipun kekurangan-kekurangan itu terjadi, karena yang kita sembah adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, dan Tuhan yang derma menanggung segalanya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini waktunya katanya sudah mepet atau sudah habis. Saya menyampaikan minta waktu sedikit aja untuk menyampaikan beberapa fadilat haji dan umroh yang mudah-mudahan bisa menjadi penambah maklumat. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini insya Allah secara umum tetap sudah pernah diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, namun tidak ada salahnya kemudian kita mereview dan mengulang apa yang dahulu pernah kita ketahui. Mungkin apa yang kita pelajari saat ini secara singkat dan cepat ini akan bisa membawa dampak yang positif bagi kita. Yang pertama adalah hadis muttafaq alaih, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari pernah ditanyai tentang ibadah apa yang paling afdal. Lalu beliau menjawab, ibadah yang paling afdal adalah keimanan. Silahkan Anda beriman kepada Allah, benarkanlah keimanan di dalam diri Anda dan sempurnakanlah keimanan di dalam diri Anda. Itulah praktek ibadah yang paling afdal. Satu. Kemudian beliau ditanyai setelah itu, apalagi Rasulullah setelah iman? Jawaban beliau, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah bisa jadi dengan peperangan fisik dengan senjata, bisa jadi jihad keuangan, bisa jadi jihad politik, bisa jadi jihad dakwah, bisa jadi jihad pendidikan, bisa jadi apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim. Dia berusaha dan berjuang dengannya untuk cari ridha Allah dan untuk menegakkan agama Allah. Itu semuanya insya Allah masuk dalam kategori sebutan jihad. Meskipun lafaz jihad kalau kita mendapati di dalam teks-teks syar'i lepas dari sebutan-sebutan lain, yang dimaksud di situ adalah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah jihad fisabilillah, kemudian beliau ditanyai, apalagi Rasulullah? Jawaban beliau simpel, hajjun mabrur, haji yang mabrur, amal yang paling afdal. Kan nggak mungkin Rasulullah menjawab salah, apalagi Rasulullah berbohong, nggak mungkin. Yang pertama iman, yang kedua jihad, yang ketiga haji yang mabrur. Maka dari itu, gara-gara yang seperti ini, hadis ini maupun hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dari sejarah-sejarah peribadatan yang ada ini, sebagian ulama kita itu dulu tekanannya terhadap haji luar biasa. Tadi sudah disebut oleh Ustadz Wawan sebagiannya. Di antaranya ada Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, seorang ulama tabi'in. Itu beliau berjihad setahun, tahun berikutnya berhaji. Jihad, haji, jihad, haji, jihad, haji, begitu terus sepanjang umurnya sampai beliau tutup umur. Ya karena beliau sendiri juga dikasih kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim ya yang luar biasa ilmunya, tetapi juga memiliki harta yang banyak, dan setiap haji beliau pasti mengumumkan pengumuman, siapa yang mau haji hendaknya haji bersama saya pada tahun ini di daerah Maru. Nanti kalau mereka ada yang mengikuti, maka akan dibawa oleh beliau untuk berhaji bersama. Jadi intinya beliau berhaji 1 tahun dan berjihad pada tahun yang berikutnya. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat bahwasanya jihad di jalan Allah ini adalah merupakan amal yang paling afdal. Bolehkah kami berjihad bersama orang-orang laki ya Rasulullah? Jadi tentarawati. Boleh nggak kami jadi tentarawati? Tentara perempuan. Membela agama Allah, berjihad dan berperang di jalan Allah bersama Rasulullah dan para mujahid yang lain. Karena jihad itu adalah seafdal-afdalnya amal. Boleh nggak ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, la walakin afdalul jihadi hajjun mabrur. Tidak. Namun seafdal jihad adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan haji yang benar dan yang baik. Ini jawaban Rasulullah. Di dalam riwayat lain selain ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, bagi kalian kaum wanita, jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Apa itu? Yaitu haji yang mabrur. Mudah-mudahan semuanya bisa haji secepat mungkin. Allahumma amin, dan diterima oleh Allah. Kemudian yang berikutnya dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'bah, lalu dia melaksanakan peribadatan haji, dia di dalam praktek hajinya itu tidak mengatakan dan tidak berbuat kata-kata yang jelek dan kata-kata yang keji maupun perbuatan yang keji, niscaya jadi dia menjaga hajinya, tidak ada kata-kata jelek dikatakan olehnya, tidak bohong, tidak mumpat, tidak gunjing, tidak dusta, tidak macam-macam, dan tidak pula mengatakan kata-kata yang mengandung syahwat, ya, mengarah kepada syahwat-syahwat yang gak karu-karuan dalam praktek hajinya. Jadi bersih, hajinya itu bersih dari kata-kata maupun perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan kembali dari dosa-dosanya persis seperti keadaannya dia saat dilahirkan oleh ibunya. Sekali lagi ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nggak bisa diutak-utak oleh siapapun. Haji mabrur, kita yang sudah tua bangka, umur 80 tahun, kalau perlu umur 90 tahun, apalagi cuma 70 tahun, 60 tahun, dosa yang sudah kita kreasi sekian banyaknya, sudah terkumpul dari kita sedemikian banyaknya, lalu kita memenuhi panggilan Allah dan pergi melaksanakan haji sesuai syariat yang dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang ditambahi, orang dikorupsi. Lalu haji itu kita jaga dengan baik dari sejak kita pergi sampai kita pulang. Selesai tentunya dari dari tempat penginapannya di sana, karena haji itu cuma dari tanggal 8, 9, 10 sampai kalau terlambat pun kita sampai tanggal 13 Dzulhijjah, nafar yang kedua, ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 13 atau sampai tanggal 12 itu praktek amalan hajinya. Sedangkan kalau dia hajinya haji tamattu, maka terikat dengan umrohnya. Intinya orang kalau pergi haji muslim
dan dia menjaga ibadah hajinya semaksimal mungkin, lalu menjadi haji mabrur, Allahu Akbar, bersih. Kalau bahasa komputernya itu formatted, di format habis dosa-dosanya, tidak ada sisanya. Masalah kemudian terjadi khilaf antar ulama, apakah yang diampuni oleh Allah itu cuma dosa-dosa kecil apa dosa-dosa besar? Sudah, itu nanti biar diurusi oleh ulama-ulama kita. Loh Ustaz, saya itu maaf ya, dulu pernah mendem, pernah zina, pernah makan harta-harta haram, riba. Tuh riba itu orang coplok tatat. Bagaimana dengan itu semuanya? Sudah, saya tahu itu dosa-dosa besar. Haji, kemudian haji Anda mabrur, pulang jangankan suruh riba, jangankan suruh mendekati. Orang kalau sudah hajinya mabrur, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya. Tapi jangan kemudian dia melepas tali kendali. Aku ya haji kok, harus ya Allah, saya tuh merasa mabrur betul. Kenapa berubah saya saat haji? Nah, ini mulai salah di sini, mulai kendor. Gimana agar supaya hajinya mabrur? Dijaga terus. Sampai kapan? Nggak usah lama-lama, sampai masuk pusara, sampai masuk kuburan. Dijaga haji kita. Jangan disebut-sebut, jangan dirusak, jangan dikorek-korek dengan macam-macam, dengan kesalahan niat maupun perbuatan maupun kata apapun juga. Ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang terakhir muttafaq alaih dari Rasulullah SAW, lewat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainihima. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya yang dilakukan oleh seorang muslim berfungsi sebagai penghapus dosa. Ya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bain wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sebetulnya hadisnya agak lebih panjang dari ini. Kalau nggak salah, dari Jumat ke Jumat yang lain berfungsi sebagai kafarah. Dari umrah kepada umrah yang lain berfungsi sebagai kafarah. Dan haji yang mabrur betul-betul tidak ada balasan baginya kecuali satu, yaitu surga. Haji mabrur yang dijalankan oleh seorang muslim, pahalanya dan balasannya cuma satu tok, yaitu surga. Selain itu tidak ada. Apakah ada yang mau membeli surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkorban dengan jiwanya, berkorban dengan raganya, berkorban dengan waktunya, berkorban dengan kesempatannya dan lain sebagainya? Silahkan untuk dijawab masing-masing. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita dan bantuan kepada kita nantinya untuk kita bisa berniat dengan niat yang baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita sehingga kita bisa untuk melaksanakan salah satu dari tiang-tiang Islam, yaitu ibadah haji maupun peribadatan umrah yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga haji dan umrah itu telah menjadi sesuatu yang mabrur bagi ibadah yang mabrur bagi kita, dan kita akan diridhai oleh Allah, lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini dengan ampunan dosa, dan kelak ketika kita kembali di hadapan Allah, kita akan diposisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada posisi yang terhormat di jannatullah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah ini baik. Saya kira cukup ini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rasyidul Basir atas materi kajiannya, ya, sejarah haji dan umrah. Kita menuju ke acara selanjutnya. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya dari Ustaz Iqbal, akan ada pembagian
door prize yang akan dipandu oleh Ustadz Basri. Apa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.